Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semua dalam kebaikan? Alhamdulillah. Apakah hari ini semuanya hadir? Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin? Alhamdulillah kita hari ini nihil ya. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah semuanya siap insya Allah ya. Oke, sebelum kita belajar coba itu lacinya dilihat dulu, ada sampah enggak. Kalau ada sampah dikeluarin dulu, dibuang pada tempatnya. Oke, alhamdulillah. Nah sekarang coba yang bajunya masih di luar dimasukkan dulu ya. Jilbabnya yang belum rapi dirapikan. Untuk anak laki-laki yang rambutnya masih berantakan belum rapi dirapikan dulu. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak hebat, apakah masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang kelangkaan. Sip. Nah, sekarang ada yang masih ingat lagi, apa sih kelangkaan itu? Oke, ya, kelangkaan itu adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang sangat terbatas. Hari ini kita akan belajar tentang masalah pokok ekonomi di dalam sistem ekonomi. Tujuannya apa kalian belajar materi hari ini? Kalian belajar materi hari ini diharapkan nanti bisa mengidentifikasi atau menganalisis masalah-masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi dengan tepat. Oke, sebelum kita ke materi hari ini, Ibu ingin memberikan kalian pretest semacam ulangan awal untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi kita hari ini. Oke, silahkan dibuka WA grupnya. Ibu sudah kirimkan link Google Formulir ke WA grup kalian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Oke, silahkan. Ibu ingin menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, untuk langkah pertama, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan pembelajaran ekonomi. Sekarang kita sudah masuk ke bab 2 ekonomi SMA kelas 11, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Jika kalian ketinggalan pembelajaran sebelumnya, kalian bisa lihat di link deskripsi materi-materi tentang bab 1. Nah, Ananda sekalian, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Setelah Ananda menyimak video ini, Ananda sekalian diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern. Silakan simak videonya dan selamat belajar. Touching the truth. Ananda sekalian, coba deh Ananda amati gambar di layar. Di sana Ananda dapat melihat petani sedang menanam padi. Mereka menghasilkan beras yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan pangan nasional maupun dunia akan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur karena dikaruniai tanah yang subur. Jika kita kelola dengan baik, harusnya Indonesia sudah menjadi negara yang swasembada pangan. Namun, pada kenyataannya, untuk beberapa komoditas tertentu di Indonesia masih harus diimpor dari luar negeri. Nah, Ananda sekalian, permasalahan menghasilkan barang seperti ini merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh organisasi ekonomi maupun negara. Permasalahan apa saja sih yang dihadapi oleh suatu negara? Yuk kita bahas bersama. Ada 2 permasalahan pokok ekonomi, yaitu pokok masalah ekonomi klasik dan juga pokok masalah ekonomi modern.
Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik dilihat dari sudut pandang yang sederhana, yaitu bagaimana mencapai kemakmuran. Kemakmuran yang dimaksud di sini adalah seimbangnya antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, proses untuk mencapai kemakmuran ini tidaklah mudah. Hal inilah yang menjadi masalah pokok ekonomi di masyarakat. Ada 3 masalah pokok ekonomi klasik, yaitu yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Masalah produksi adalah cara memperoleh semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Dasar pemikirannya adalah produksi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, selera individual atau sekelompok orang tidak difikirkan dalam aliran ini, melainkan kebutuhan semua orang. Jadi bukan hanya segelintir orang saja. Misalnya, mayoritas makanan pokok penduduk Indonesia adalah nasi. Oleh karena itu, tanaman pangan atau padi harus diproduksi. Untuk memproduksinya, perlu ditentukan musim tanam dan teknik bertanam padi yang tepat agar diperoleh beras yang maksimal. Kemudian, untuk masalah distribusi adalah bagaimana agar barang yang selesai diproduksi dapat didistribusikan dengan cepat dan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pengangkutan dan sarana yang memadai. Pada sistem distribusi klasik, distribusi dilakukan melalui pasar, yaitu pertemuan langsung antara produsen dan konsumen. Tapi dewasa ini perkembangan teknologi sangatlah pesat. Kegiatan distribusi berlangsung dengan cepat menggunakan internet, bahkan kita tidak perlu lagi ke pasar, hanya menunggu dari rumah, barang yang kita inginkan untuk dikonsumsi dapat sampai ke rumah kita. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah apakah barang atau pemuas kebutuhan yang diproduksi memang dibutuhkan oleh konsumen. Barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Kemudian kita lanjut ke materi tentang pokok masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern juga dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah barang apa yang akan diproduksi. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah what. Kemudian bagaimana cara memproduksi. How to production. Selanjutnya adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Atau dalam bahasa Inggrisnya for whom. Untuk permasalahan pertama, barang apa yang akan diproduksi, ini juga terkait dengan apa jenis barangnya, berapa banyak produksinya, dan kapan barang tersebut akan dibuat. Nah, untuk menentukan hal tersebut, produsen perlu melakukan analisa pasar untuk menentukan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dilakukan agar memperoleh kepastian bahwa barang dan jasa tersebut memang betul-betul dibutuhkan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi itu terkait dengan siapa yang buat barang tersebut. Teknik pembuatan yang bagaimana yang digunakan, sumber daya atau bahan-bahan apa saja yang diperlukan, dan apakah menggunakan teknologi atau tidak. Agar dapat memecahkan masalah tersebut, pihak swasta atau pemerintah harus menentukan teknik produksi yang efektif dan efisien. Harus ada pembagian yang jelas antara pihak-pihak yang melakukan produksi. Dari proses input sampai kepada output atau hasil produksi harus benar-benar direncanakan secara tepat. Tujuannya apa? Agar efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Hal ini terkait dengan siapa yang akan menggunakan barang hasil produksi tersebut.
Nah, dalam hal ini, produsen baik swasta maupun pemerintah harus melakukan yang namanya analisa pasar juga. Analisa pasar ini digunakan untuk menentukan konsumen yang akan menggunakan barang atau jasa. Analisis pasar ini dilakukan untuk menentukan pihak-pihak yang akan menggunakan barang atau jasa hasil produksi. Walaupun ketiga masalah ini paling mendasar, tetapi karena ada perbedaan corak perekonomian, maka cara masyarakat dalam menangani masalah ini juga berbeda-beda. Di sini bisa kita lihat dari beberapa contoh corak perekonomian masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat yang corak ekonominya masih sederhana atau tradisional. Dalam masyarakat yang masih sederhana, cara mengatasi permasalahan ekonomi mengacu pada kebiasaan dan tata cara adat yang sudah berlaku secara turun-temurun. Artinya, norma atau ketentuan adat akan lebih banyak mewarnai kehidupan dan perilaku ekonomi warga masyarakat tersebut. Kemudian pada kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan teknologi maju, cara mengatasi masalah ekonomi berpedoman pada jumlah dan mutu serta jenis kebutuhan dan jasa yang sudah diperhitungkan. Jadi mereka memproduksi barang dan jasa dengan memperhitungkan jumlah dan jenis barang yang dihasilkan yang disesuaikan dengan yang direncanakan. Sedangkan pada masyarakat yang di bawah kekuasaan otoriter, cara mengatasi permasalahan ekonomi sangat ditentukan oleh pemimpin yang berhak mengambil keputusan. Lain hanya dengan masyarakat yang demokratis, di mana pengambilan keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Alhamdulillah kita sudah melihat video bersama. Nah, coba dari video yang kita lihat tadi, hal apa saja yang bisa kalian amati? Iya, tadi kita barusan mengamati apa sih masalah ekonomi klasik dan apa itu juga masalah ekonomi modern. Nah, coba sekarang untuk lebih jelasnya lagi supaya kalian lebih menganalisis lebih detail lagi, Ibu ingin membuat kelompok. Silahkan kalian berhitung urutan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk semua yang dapat nomor 1, mereka kelompok 1. Untuk yang nomor 2, kelompok 2, sampai dengan yang nomor 5 adalah kelompok 5. Oke, silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silahkan. Oke, semua sudah dengan kelompoknya ya. Nah, Ibu sudah siapkan LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, untuk kalian. Setiap kelompok mendapatkan 1. Silahkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silahkan. Oke, perhatikan kelompok 1. Silahkan dilihat LKPD bagian di kelompok 1. Kalian punya tugas untuk menganalisis semua yang terkait masalah produksi di ekonomi klasik. Untuk yang kelompok 2, kalian punya tugas untuk menganalisis masalah yang terkait dengan distribusi. Untuk yang kelompok 3, kalian punya tugas untuk menganalisis semua masalah yang terkait dengan konsumsi. Nah, untuk kelompok 4, perhatikan, lihat di LKPD kalian, tugas kalian adalah menganalisis semua hal yang berhubungan dengan apa yang akan diproduksi dan jumlahnya berapa, atau bahasa ekonomi kerennya adalah watts. Sedangkan untuk kelompok terakhir, kelompok 5, tugas kalian adalah menganalisis semua hal yang berhubungan dengan bagaimana cara memproduksinya dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, atau bahasa ekonomi kerennya adalah how dan for whom. Jelas?
Oke anak-anak hebat, untuk bisa menganalisis tugas kelompok kalian, kalian boleh membuka buku paketnya, boleh membuka modul yang sudah ibu kirimkan ke WA group, boleh membuka Google atau Google untuk mencari literasi atau literatur yang sangat mendukung untuk bisa menganalisis masalah kalian. Oke, silahkan. Gimana anak-anak? Ada yang kesulitan? Ada yang belum menemukan literatur? Ada yang belum mendapatkan data untuk mendukung? Oke, silahkan coba. Yang belum ditemukan di buku paket, boleh silahkan Androidnya digunakan untuk mencari literatur yang mendukung masalah kalian. Kelompok 1 ada kesulitan? Alhamdulillah enggak. Kelompok 2? Oh iya, lagi mencari ya. Kelompok 3? Aman? Alhamdulillah. Kelompok 4? Oh, lagi mencari juga. Kelompok 5? Oke, silahkan. Kalau ada kesulitan, susah mencari literatur, boleh ditanyakan kepada ibu guru ya, silahkan. Halo anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Oke, sudah selesai ya. Coba kalau sudah, sekarang waktunya setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis kalian atau hasil diskusi kalian ke depan kelas. Silahkan setiap kelompok mengirim perwakilannya satu-satu ya. Dimulai dari kelompok 1, sudah siap? Oke, silahkan kelompok 1. Ya, alhamdulillah, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Dilanjutkan kelompok 2. Oh, kelompok 2 belum siap. Oke, ditinggal dulu. Kita ke kelompok 3 dulu. Silahkan kelompok 3. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 4 silahkan. Ya, alhamdulillah, silahkan. Terima kasih. Oke, terakhir kelompok 5. Ya, silahkan. Oke, terima kasih sudah selesai mempresentasikan kelompoknya. Kelompok 2 tadi sudah belum? Oke, silahkan. Sekarang waktunya untuk kelompok 2 yang tadi belum sempat presentasi. Oke, terima kasih. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil analisisnya hari ini. Setelah kalian semua selesai presentasi atau memaparkan hasil analisis kalian di depan kelas, tadi kan ada kelompok-kelompok yang harus diperbaharui atau disanggah oleh teman-teman yang lain. Maka silahkan kalian lengkapi atau kalian benarkan di LKPD kalian, sehingga LKPD yang kalian analisis tadi semuanya dalam kategori benar sebelum LKPD tersebut dikumpulkan kepada ibu. Oke anak-anak hebat, kalau LKPD-nya sudah selesai diperbaiki, silahkan dikumpulkan ke ibu sekarang. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita baru saja selesai belajar tentang masalah pokok ekonomi. Ya, tadi masalah pokok ekonomi itu ternyata dibedakan menjadi 2. Ada yang masalah pokok ekonomi klasik dititikberatkan pada 3 hal, yaitu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Kemudian untuk masalah pokok ekonomi modern itu juga ada 3 bagian. Yang pertama adalah what's, atau barang apa sih yang akan diproduksi, kemudian kalau memproduksi berapa yang harus diproduksi jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah how, atau bagaimana sih caranya memproduksi itu, apakah menggunakan tenaga manusia, apakah menggunakan tenaga mesin, atau perpaduan antara manusia dengan mesin. Kemudian bagian yang terakhir yaitu adalah forum, atau untuk siapa sih barang atau jasa yang diproduksi itu, apakah untuk anak sekolah, apakah untuk orang yang bekerja, atau apakah untuk sosialita, dan seterusnya. Oke anak-anak hebat, hari ini kayaknya cukup untuk materi kita hari ini. Nah, Ibu mengingatkan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang
sistem ekonomi. Silahkan dipersiapkan, kalian belajar, dibaca modulnya, dibaca buku paketnya tentang sistem ekonomi supaya memudahkan kita untuk pertemuan yang berikutnya. Sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Oke, semuanya sudah cukup jelas ya. Nah, kalau kita sudah selesai semuanya, tidak ada yang bertanya, mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa, mulai. Selesai. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hati-hati di perjalanan pulang.